Kesehatan adalah aset termahal yang harus kita jaga. Inilah spesial program Sudut Kesehatan bersama Klinik Kesehatan Upgris, Up Health Corner. .5 FM, Up Radio The Meeting Station. Selamat siang, apa kabar? Upminia, semangat pagi. Saya Santi Rosalia, kembali lagi bersama Anda menyapa di spesial minggu ketiga. Setiap bulannya kita akan berbicara tentang kesehatan. Kesehatan adalah aset termahal yang harus kita jaga bersama-sama, dan Up Radio mempersembahkan Up Health tentu saja bersama dengan Klinik Kesehatan dari Universitas PGRI Semarang. Ada Dr. Adi Sigit Saputra, beliau yang kita kenal sebagai Dr. Sigit, hari ini menjadi narasumber, di mana Up Health kali ini akan berbincang tentang tema yang sudah kita sampaikan di sosial media, adalah tentang varicella. Nah, varicella itu apa? Nanti kita akan bahas. Anda bisa bergabung bersama kami tentu melalui line WhatsApp kami di 0878333400, atau bisa langsung melalui YouTube Live di Up Radio Semarang, atau Anda bisa mendengarkan siaran ini juga melalui live streaming kami di upradio.id. Silahkan download aplikasinya di Play Store sehingga Anda bisa mendengarkan Up Radio kapanpun dan dimanapun. Baik, Dr. Sigit, ini saya baru ngerti nama istilah di kedokternya itu adalah varicella itu adalah cacar air gitu. Cacar air, betul. Keren ya. Cakep namanya. Oh, sela gitu ya. Oh, enggak terima cacar air. Pertanyaan pertama adalah, Dok. Ya. Cacar air ini dulu ya, kalau orang sudah kena cacar air katanya tidak akan terkena lagi. Betul. Dalam kehidupan seumur hidupnya. Betul. Betul ya? Betul. Itu berarti bukan mitos ya? Jadi gini, ketika kita terinfeksi virus ya, virus varicella zoster, penyebab cacar air itu memang tubuh kita mengenali. Mengenali virus itu sehingga terbentuk antibodi dan seperti itu, sehingga memungkinkan untuk tidak bisa terkena lagi. Cuman saya, ya ini dari pengalaman praktek aja sih, ada tuh yang kena lagi. ada juga yang kena lagi. Ada yang kena lagi. Dewasa kena lagi ada. Oh. Dan biasanya dewasa itu kalau kena lagi lebih parah, Bu. Serangan kedua lebih parah. Lebih parah, iya. Oh, oke. Baik. Nah, ini ada vaksinnya juga kan, Dok? Ada. Itu pencegahan paling ampuh ya vaksin itu, Bu. Itu untuk anak-anak? Untuk anak-anak dewasa bisa. Dewasa juga masih dapat vaksin cacar juga. Jadi harapannya kalau sudah divaksin tidak terlalu parah. Bukan untuk tidak bisa kena ya, tapi tidak terlalu parah kalaupun kena gitu. Jadi sudah ada antibodinya dulu ya gitu ya. Dan jadi begitu kena tidak separah yang tidak ada antibodinya. Nah, ini bukan penyakit yang di musiman atau gimana, Dok? Enggak ya? Biasanya enggak sih, Bu. Enggak ya? Enggak. Ya musiman karena tular menular itu ya, Bu ya. Jadi ya dikatakan ini bulan ini sampai ini banyak banget kasus itu ya karena memang tular ya dari sekolah, dari main gitu lah. Jadi bukan karena musim hujan terus ada cacar air enggak gitu. Sih, enggak ya. Tapi itu ketika ada yang sudah kena, maka akan beberapa orang terkena karena itu tertular ya. Nah, konon katanya penularannya itu kalau sudah dalam kondisi yang sudah kering katanya. Kering lebih parah. Justru bisa sudah ada ruam yang merah, terus ada isi air itu sudah mulai menularkan, atau di beberapa literatur malah sebelum muncul ruam itu sudah bisa menularkan. Justru jadi, sebelum muncul ruam itu kan gejalanya kalau varicella itu kan ya kayak biasa, Bu, demam, terus rasa males, kadang nyeri otot gitu, mual, ya seperti itu. Belum muncul ruamnya, ada beberapa literatur yang menyebutkan itu sudah bisa menulari. Sampai dia kering, itu bahkan lebih infeksius kalau sudah hampir-hampir kering ya. Hitam-hitam gitu. Sudah pecah gitu ya? Hitam-hitam gitu kan, keropeng gitu. Iya. Itu lebih nulari. Jadi ini harus betul-betul dihindari ya, orang yang isolasi harusnya. Iya, varicella ini bukan maksud apa-apa ya, memang karena penularannya sangat cepat sekali ya. Penularannya lewat ini
kontak langsung dengan ruamnya itu, atau bisa lewat droplet itu. Droplet bersin dan batuk bisa. Oh. Jadi orang cacar air, varicella, dia batuk bersin, kita hirup, ketularan. Jadi nggak mesti kontak dengan ruamnya. Nggak dengan yang tadi terkena cacarnya itu ya. Oh iya. Ini aneh juga ya dok ya. Iya. Artinya ini penyakit kulit kalau kita lihat ya secara fisik. Kemudian juga orang mungkin tadi kalau menghindari sentuhan itu iyalah ya. Tapi yang lebih aneh tadi penularan Droplet. ternyata bisa lewat Saluran nafas ya? saluran nafas ya. Droplet. Ini yang harus diwaspadai ya. Dan berbahaya juga jika ini tidak diketahui oleh masyarakat ya bagaimana cacar air atau yang kita sebut tadi varicella ini adalah satu penyakit yang diakibatkan oleh virus ya. Dan itu gejalanya tadi sudah disampaikan oleh dokter Sigit, panas, kemudian apa dok? Sakit, badan Iya, sakit semua. iya, kayak mual. orang gregesi ya kalau bahasa Iya. Jawanya begini tuh ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, bahasa Belanda. Gregesi ya gitu ya. Nah itu segera saja bisa langsung periksa ya. Nah ini mungkin kalau kita lihat cuaca memang tadi disampaikan dokter Sigit, iya saya lagi batuk, oh iya lagi musim gitu ya. Nah apakah gejala-gejala ini patut kita harus bawa ke dokter dulu untuk bisa menganalisa lebih lanjut apakah kita akan terserang varicella atau gimana dok? Ada tanda-tanda awal nggak sih? Sebenarnya gini Bu, kalau memang merasa tidak kontak ya, tidak ada teman-teman atau ketemu orang yang varicella sih nggak perlu ya. Mungkin itu batuk pilek biasa, common flu biasa bisa gitu. Cuman yang jadi masalah itu kan virus ya Bu. Virus itu kan kekebalannya hubungannya dengan kekebalan tubuh. Nah, musim seperti ini kan kalau tidak kita jaga kondisi tubuh ngedrop. Mudah ketularan. Nah, gitu. Hubungannya di situ aja sih Stamina gitu. tubuh Ya, yang gitu. karena memang tidak stabil, ngedrop tadi yang gampang tertular. Iya, gitu. Iya. Nah, ini apakah tadi kalau vaksin itu lebih pencegahan ya? Betul. Jadi mungkin tidak akan separah ketika nanti sudah terkena. Nah kalau anak-anak sendiri umur berapa sudah bisa mendapatkan vaksin ini? Biasanya sebelum usia sekolah itu sudah disarankan untuk vaksinasi varicella. Oh Sehingga iya. harapannya nanti kalau masuk sekolah ada yang itu sudah punya kekebalan gitu. Sekolah artinya sebelum mereka bersosialisasi ya? Ya, jadi sudah, mungkin PAUD itu sudah ya? Sudah Pak. Iya. Jadi ini mungkin lagi musimnya kalau anak-anak lagi polio ya, karena ini Polio. lagi menjadi program dari pemerintah. Nah ini varicella juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan juga. Karena ini juga berbahaya ya dok, ketika mungkin nanti anak-anak tidak tahu, katanya kalau digaruk entah menular kemana-mana. Jadi sebenarnya varicella itu gini Bu, jarang untuk jadi sesuatu yang sangat membahayakan, jarang. Kalau komplikasi ada. Cuman dia sebenarnya komplikasinya ada? Bisa ke pneumonia, ke saluran nafas bisa. Okay. Terus infeksinya jadi infeksi bakteri timbul nanah bisa, ada air lagi bisa. Cuman sebenarnya varicella ini kan self-limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri sebenarnya ya. Bisa sembuh. Cuman yaitu sangat infeksius, sangat menular dan mengganggu kan Bu, tidak nyaman gitu kalau betul, sama betul. apalagi anak-anak ya Bu ya. Itu nggak nyaman, itu aja sih yang perlu di ini ya gitu. Dan penularannya itu yang terutama, kalau misalnya satu kelas ada yang kena ya temannya kena. Dan idealnya kan harus diliburkan sampai dia benar-benar sembuh, itu 2 minggu sampai 3 minggu Ibu. Lah gurunya yang nggak boleh pasti. Gitu. Jadi Ya, dilebarkan masanya itu 2 minggu ya? lama ya, 2 minggu sampai 3 minggu itu sampai benar-benar 2 minggu sembuh. sampai 3 minggu ya. Ini lumayan lama juga Lama kalau sekali, anak-anak harus iya. sekolah ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan dokter, kalau kita mungkin orang biasanya, kalau sudah kena, misalnya ya ada orang kena Iya. varicella, yang nggak usah nekat-nekat, maksudnya mendekat ya gitu ya, Iya, karena iya. kita merasa bahwa kita sudah kebal gitu ya. Iya. Karena ternyata bisa juga ada yang terserang Terserang. kembali dan itu kondisinya akan lebih parah ya. Nah dok, itu kan biasanya membekas ya. Betul. Itu bisa hilang nggak sih? Gini, jadi kalau saya mengedukasi pasien memang si ruam ini tidak boleh digaruk, sebisa mungkin ditahan untuk digaruk. Karena dia akan menimbulkan keropeng, itu tergantung lama atau tidaknya hilang, itu tergantung dalamnya Bu. Dalamnya luka ya. Jadi kalau luka itu dalam, lapisan kulitnya lebih dalam, Iya.
dia semakin membekas lebih dalam dan lebih lama. Lebih lama hilang. Ada yang tahunan. Nah, kalau anak cewek atau karena perempuan di wajah kan kasihan, totol hitam gitu. Dan biasanya untuk antisipasi itu selain tidak boleh digaruk, ada 2 macam salep yang harus dioleskan gitu Bu, kalau diperiksa di dokter gitu ya. Ini yang sudah pecah ini, yang belum pecah ini. Jadi salepnya beda gitu. Nah, itu salah satu untuk mengantisipasi supaya tidak bekas terlalu banyak dan terlalu lama gitu. Jadi memang ada 2 model salepnya ya. Yang belum Susah. pecah sama yang sudah pecah ya. Dipetani bahasa Inggrisnya. Itu treatmentnya memang betul-betul sedikit ya untuk bisa membuat ini tadi bekasnya cepat hilang dan lain sebagainya. Nah dok, kalau sudah terkena ya, ada selain salep, obat dari dalam juga ada? Obatnya paling ya penurun panas. Kalau ada demam kan, terus untuk mengurangi rasa gatalnya Bu, itu terus kalau saya biasanya sarankan untuk obat-obatan imunomodulator untuk nambah imunnya. Ya, karena semakin ngedrop imunnya, dia gejalanya akan semakin parah pasti. Obat-obat untuk meningkatkan imun itu perlu. Itu bisa tidak sampai sekujur tubuh ya, bisa mungkin. Bisa, ya? Tergantung imunitasnya. Kalau imunitasnya bagus, nggak banyak bisa, nggak banyak keluar. Benar-benar. Nah dok, tadi ada yang sampai bernanah gitu ya? Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau nanah itu berarti sudah masuk komplikasi. Jadi yang namanya nanah itu adalah produk bakteri, bukan produk virus. Jadi sudah ada bakteri masuk di situ melalui luka. Berarti kesimpulannya kemungkinan dari yang digaruk itu terjadi luka, bakteri masuk, nanah. Aslinya kalau varicella itu air isinya? Air, dia penyebabnya virus. Obatnya antivirus. Kalau yang bakteri berarti pakai antibiotik, ditambah antibiotik. Biasanya gitu. Jadi mesti hati-hati juga ketika ini sudah ada nanahnya ya. Berarti ada sesuatu yang memang tidak sewajarnya ketika mungkin tadi ada luka yang sudah itu terus kemudian digaruk. Biasanya kalau mau sembuh atau mau kering itu kan gatal. Iya, gatalnya malah semakin menggoda ya dok ya. Jadi itu yang membuat kita tidak bisa menahan itu ya. Nah lebih parah lagi kalau anak-anak memang ya. Orang tuanya kan mau nggak mau harus ngolesin gitu ya, nyentuh, kemudian menenangkan ketika rewel. Nah ini apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika memang anak-anaknya terkena varicella ini dokter? Harus apa ya? Harus lebih intens, misalnya ada adiknya atau kakaknya ya, biar kalau belum pernah kena biar nggak kena ya, si anak ini yang terkena harus disendirikan kamarnya. Jadi isolasi lah ya. Terus pakaian. Nah karena kan bisa cairan itu kan, cairan nyucinya nggak boleh bareng-bareng berarti? Iya, otomatis seperti itu. Karena dari pakaian nempel ke kulit yang sehat bisa tertular Bu. Gitu. Itu hal seperti itu. Sering bersih-bersih gitu? Nggak perlu mau cuci pakai alkohol gitu juga? Nggak usah. Dipisahkan aja. Dipisahkan saja. Jadi ini harus diperhatikan juga, barangkali kalau salah satu putra atau putri Anda terkena varicella ini, untuk tidak menular kepada yang lainnya, mungkin tadi sementara memang ada isolasi yang dilakukan untuk menghindarkan penularan kepada keluarga terdekat ya. Dan yang pasti soal makanan ada pantang-pantangannya nggak dok? Katanya nggak boleh yang amis-amis gitu. Boleh. Banyak protein malah mempercepat sembuhnya luka. boleh. Itu cuma dulu. Atau yang rawat aja yang males. Jadi nggak usah yang amis-amis gitu. Males milihin durinya. Iya. Dan yang pasti bahwa ini akan sembuh dengan sendirinya sebetulnya. Ya. Nah kalau lama itu tadi ya tergantung karena kekebalan tubuhnya yang tidak ini bagus. Baik, sudah bergetar handphone saya dan mungkin ini adalah satu penyakit yang biasa kita temui ya. Kalau dari judul di e-flyer sih varicella apa gitu ya. Dan pertanyaannya ternyata ini adalah salah satu penyakit yang biasa kita jumpai, yaitu cacar air. Baik, ini sudah ada yang masuk, kita akan buka dulu dari Lina di Jatisari. Selamat siang dokter. Apakah ada penanganan khusus untuk daerah tertentu? Dan kalau misal kena penyakit di bagian punggung kan sulit tuh dioles-oles apa aja. Apalagi untuk anak-anak. Iya ya, di punggung ya.
Gimana Kalau dok? di punggung yang ngores orang tuanya. Yang ngores Iya. minta bantuan Minta ya? bantuan, pasti minta harus bantuan bantuan. tetangga kalau yang tua. Susah ya. Kalau bagian tertentu enggak sih. Cuman harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jadi varicella itu kalau dia sudah gejala hilang, kuman varicella ini dia tetap ada di dalam tubuh. Nanti ketika kondisi ngedrop, dia bisa muncul sebagai herpes. Oh. Iya. Nah, kalau di bagian tubuh tertentu yang agak jadi warning, kalau misalnya wujudnya itu seperti varicella, mohon maaf, di daerah kelamin, takutnya herpes genital. Nah, itu lebih ini lagi. Lebih fatal Lebih, lagi ya? ya, lebih tricky lagi pengobatannya iya, jadi iya, itu. iya. Ya, itu satu ini Bu, satu rumpun herpes Satu sama spesies, ya? ya herpes zoster sama varicella zoster. Oh. Nah, ya, namanya sama-sama ada Jadi, zoster. sisternya ya? Iya, Oke. gitu, satu Herpes genus. itu katanya lebih bahaya karena menyerang saraf dok? Iya, iya. Lebih nyeri. Oh, oke. Ada nyeri, ada rasa panas kalau herpes. Kalau varicella kan cuma gatal gitu ya. Betul Gitu, betul. betul Dan betul, itu bekasnya susah tuh kalau si Susah. si herpes itu. Ya. Ya. Dan lebih berbahaya memang. Lebih berbahaya. Nah ini mesti betul-betul hati-hati ya dok. Ketika tadi gejala-gejala sudah hilang, itu berarti belum menghilang sama sekali Iya, virusnya. Virusnya masih ada, cuman dia istirahat gitu. Oh. Iya, sama Terus kayak yang harus kita lakukan berarti terus meningkatkan imunitas. ya imun harus dijaga. Oke, oke. Terus harus waspada itu kan. Kalau ciri-ciri herpes itu ya agak berbeda. Kalau varicella kan ruamnya titik. Kalau herpes titik-titik Kumpul. dia memanjang, Bu. Oh. Memanjang. Dan pasti disertai nyeri dan panas di tempat ruam itu. Gitu. Oke. Nah itu herpes. Kalau herpes sudah menurut saya bukan self limiting lagi, harus ke dokter sudah. Aja. Oke. Ini bukan sesuatu yang ringan ternyata ya. Ketika kita bilang varicella tadi cacar air, kalau sudah pernah terkena berarti tidak akan terkena lagi. Nyatanya masih ada juga yang terkena. Kemudian tadi sudah gejalanya menghilang, tapi ternyata virusnya masih berada di tubuh kita dan itu dia masih menyusun kekuatan untuk menyerang kita kembali dan tadi jadinya herpes gitu ya dok ya. Baik, mudah-mudahan ini sudah bisa ditangkap oleh Mbak Lina di Jatisari. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Ini kalau sudah kena di punggung ya berarti diolesin tadi ada salep yang belum pecah dan yang sudah pecah. Karena itu fungsinya salah satunya untuk mempercepat ya menghilangkan bekas luka itu. Nah, kedalaman itu juga tergantung dari bagaimana kita merawatnya, dok. Kedalaman digaruk apa enggak gitu. Wah, kan misalnya digaruk terlalu keras, mungkin lukanya terlalu dalam, Bu. Jadi bekasnya dalam dan lebih lama sampai tahunan ada. Sampai tahunan? Tahunan. Gitu ya. Bayangkan kalau di wajah kan kasihan kalau cewek kan. Hitam-hitam di wajah. Biasanya nyerangnya di bagian mana sih? Sekujur tubuh kalau varicella. Varicella sekujur tubuh ya. Ini nggak gitu ya, oh di wajah janganlah gitu ya, cantik gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Oke, baik. Nah ini pertanyaan dari Ibu Ina. Selamat siang, Apredio, selamat siang juga dokter. Ya, saya Ina, saya punya balita yang saat ini umurnya baru 2,5 tahun. Apakah sudah bisa dikasih vaksin cacar air ini dok untuk bisa melakukan pencegahan? Dan pertanyaan berikutnya, apakah vaksin itu diberikan sendirian atau bisa dengan vaksin yang lainnya? Ibu Ina, terima kasih. Insya Allah sudah bisa. Terus, 2,5 ya? Sebaiknya sendiri, Bu. Jangan dicampur dengan yang lain dulu. Oh, oke. Jadi biar tubuh membentuk, mengenalinya itu sendiri dulu gitu. Mengenali. Jadi vaksin itu kan virus yang dilemahkan. Nah, jadi dimasukkan, tubuh mengenali itu gitu. Ya, itu ada efeknya nggak sih dok ketika nanti anak mendapatkan vaksin varicella ini? Biasa sih Bu, kadang demam ringan gitu-gitu aja sih. Kayak vaksin biasanya gitu. Dengan paracetamol biasanya udah bisa mereda ya. Ibu Ina nggak apa-apa, 2,5 tahun sudah bisa diberikan vaksin dan varicella ini ya, dan diupayakan jangan berbarengan dengan vaksin yang lain ya. Jadi mandiri aja sendiri, maksudnya tidak bareng-bareng ya. Dan itu mungkin bisa langsung ke puskesmas ya dok? Atau ke dokter anak? Ke dokter anak, konsul ke dokter anak. Konsultasi dengan dokter anak. Biasanya juga ini Bu, maaf.
dilihat kondisi anaknya ya, 2,5 tahun itu misalnya kondisi anaknya sudah memungkinkan, sehat, baik-baik saja ya boleh. Saya kira boleh untuk divaksinasi varicella. Oke, baik. Ini kalau dulu tuh kalau masuk ya SD itu kalau ada cacar gitu ya, kalau di sini itu pada kabur gitu ya. Nah ternyata itu satu hal yang sangat ini ya, bercerita yang sangat ini. Ibu Ina, terima kasih Ibu Ina. Dan kemudian penularan tadi dok, bersentuhan, kemudian lewat udara ya sebutannya Droplet, ya. Dan bekas baju yang dipakai atau bekas pakaian handuk dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali untuk dihindarkan ya. Nah, kalau misalnya apakah cara mencuci pakaian anak yang terkena atau kita yang terkena itu harus dikasih sabun tambahan atau seperti apa dok? Untuk membunuh dengan deterjen biasa saya kira. Tidak ada literatur yang menyebutkan harus dengan ini gitu, tidak ada sih Bu. Cuci biasa aja. Cuci biasa aja ya. Mungkin biasa. Deterjen itu sudah mematikan lah virus yang ada di baju ya. Iya, cukup. Jadi tidak tidak semenakutkan itu. Mungkin memang harus tadi diisolasi selama 2-3 minggu karena konon katanya yang kering itu justru berbahaya. Kalaupun misalnya kan kondisi sekolah tidak memungkinkan untuk izin selama itu ya mau tidak mau antisipasinya si anak ini harus rapi. Jadi tidak perlu pakai masker, tutup gitu kan, kaos tangan, kaos kaki juga otomatis pakai itu. Iya betul. Jadi ini lukanya satu biar aman juga, yang kedua memang tidak bisa menyentuh yang lainnya ya, itu jadi menjaga yang lain dan juga menjaga diri sendiri sebetulnya itu. Nah dokter ini ketika pecah itu kan seberapa parah ini dok? Apakah nanti yang tangan yang lain tidak kena terus bisa kena ketularan karena airnya itu? Bisa. Ke diri sendiri bisa. Ke diri sendiri lagi gitu kan bisa. Misalnya pegang sini bisa. Kalau ke sini ya bisa gitu. Jadi memang harus pakai sarung tangan kali ya? Iya, agak ribet memang. Ribet ya, varicella. Namanya emang bagus ya. Agak ribet. Saya dulu kena umur berapa ya? Sudah lupa, lama sekali ya. Waktu anak-anak juga. Anak-anak pasti. Iya. Nah, gejala yang paling khas itu adalah ruam. Ruam berisi cairan bening. Air ya. Makanya namanya cacar air. Namanya air juga cacar air, jadinya air. Itu tadi kalau sudah ada nanah berarti ada sudah campuran dengan bakteri lain yang itu disebabkan oleh tadi perlakuan Anda terhadap cacar tersebut. Nah ini orang tua bisa terserang juga, nenek-nenek gitu? Bisa, dewasa bisa. Dewasa bisa ya? Bisa. Orang tua juga bisa. Dan dewasa lebih parah biasanya. Kalau orang yang terkena pada saat dewasa itu lebih parah. Lebih parah ya? Jadi, tapi ya nggak boleh milih ya dok. Mending muda aja, ini nggak boleh. Saya seorang ibu belum pernah ngerawat anaknya yang kena cacar. Ya sudah mau nggak mau lah. Betul. Ya nggak inget ya pernah apa nggak pernah kalau zaman kecil dulu ya dok ya. Tapi itu tadi ternyata jangan merasa bangga kalau memang dulu sudah pernah kena ya. Karena terbukti masih juga ada yang terkena di saat dewasa dan itu lebih parah lagi. Nah, dokter, untuk bisa memahami tadi kalau varicella ruamnya adalah titik-titik jauh ya, tidak memanjang kayak herpes. Nah, ini untuk bisa memahami itu sudah sampai di herpes, apakah hanya cukup melihat ruam itu aja atau ada gejala yang lain, dok? Biasanya gini, kalau herpes itu tadi bentuk ruamnya berbeda dan ada sensasi nyeri dan panas Bu di ruam itu. Kalau varicella hanya sensasinya gatal. Kalau enggak, kalau varicella nyon sewu. Varicella itu panasnya seluruh tubuh. Ya. Kalau herpes panasnya di ruam itu. Di lesin itu ada sensasi panas dan nyeri. Itu pasti dan pasti menimbulkan rasa tidak nyaman. Gitu dan pasti ke pelayanan medis pasti. Ini karena yang saya tahu memang itu menyerang saraf ya. Ini lebih berbahaya dan bekas lukanya itu loh hilangnya agak lama dan mungkin juga nggak bisa hilang juga kalau memang itu sudah sangat parah. Baik, kemudian ada juga dengan Niken. Selamat siang. Waduh, ini kok
Kok banyak yang nanya ya Mas ya? Ini adalah penyakit yang biasa dijumpai oleh semua orang Mbak Santi. Baik Bu Niken, terima kasih Bu Niken. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah untuk pria akan beda dengan wanita? Kan kulitnya beda dok. Dan pertanyaannya bagaimana untuk bisa merawat yang dewasa kalau terkena penyakit ini? Saya ngeri belum pernah mendapatkan penyakit ini dok. Apakah ada vaksin untuk ibu-ibu yang sudah mempunyai anak juga atau dewasa untuk vaksin varicella ini? Terima kasih Ibu Niken. Orang dewasa boleh vaksin. Justru itu pencegahan Berarti yang langsung utama. ke dokter nanya? Iya. Oh, oke. Justru pencegahan yang utama ini kan vaksin Vaksin. dulu. Ya, sebelum menghindari ya siapa yang tahu kan kadang diam-diam aja cacar kan ya. Betul. Iya. Apalagi Itu merasa belum pernah ya dok? Iya Oke, gitu. iya. Vaksin duluan pasti. Dewasa juga boleh saja vaksin gitu. Jadi untuk penanganan dewasa sama anak-anak sama aja Sama. Bu? Laki-laki dan perempuan kulit emangnya itu. Sama. Apa dok? Ini ya facial ya, jenis kulit yang berbeda gitu ya. Yang Sama. beda kekebalan tubuhnya gitu. Oh, ya, kalau kekebalan tubuhnya semakin bagus, insya Allah sih ruamnya yang timbul, bekasnya tidak semakin banyak, tidak lebih banyak daripada yang ngedrop, terus kadang kan tidak mau makan. Oh iya. Iya kan? Tambah parah itu. Oke, gitu ya Bu. Jadi silahkan saja ke dokter untuk bisa mendapatkan vaksin tersebut, nggak usah malu. Jadi vaksin ini tidak untuk anak-anak saja, Ya. untuk dewasa juga. Andin di Gajah Raya, mau tanya dok, apa yang menyebabkan cacar air lebih parah pada orang dewasa? Apa dok? Gini, jadi orang dewasa itu gini, dia lebih abai terhadap kekebalan tubuhnya. Oh, Ya gitu. Kalau yang sekali lagi ini hubungannya sama imun ya. Kalau dia memang abai terhadap kekebalan tubuhnya ya sudah, dia tambah ini, tambah parah. Itu yang biasanya itu aja sih. iya. Terus dia juga orang dewasa ini rentan terhadap komplikasi serangan bakteri. Jadi karena kekebalan tubuhnya turun, bakteri ini ikutan nimbrung untuk menimbulkan penyakit yang lain gitu. Oh iya. Jadi ada memang komplikasinya itu ya dari varicella itu, dan itu karena tadi suka sombong sih gitu ya, jadi imunnya jadi menurun dong. Kalau nggak doyan makan dipaksa aja Bu, jadi jangan ke anak-anak. Kalau anak-anak, ayo dipaksa dirinya juga sama ternyata ya. Kalau lagi sakit nggak doyan makan benar-benar. Baik, terima kasih Mbak Andin. Kemudian Mas Dimas di Semarang mau tanya dok, apakah cacar air dapat tumbuh di berbagai bagian tubuh termasuk di sekitar mulut dan bagian dalamnya mulut, gusi atau lidah, tenggorokan dan pipi bagian dalam? Bisa? Bisa? Oh, Bisa. aduh, gimana tuh? Tapi kalau- kemarin saya sakit juga gitu dong. Kalau biasanya itu jadi agak mirip-mirip dengan sariawan kan Bu. Panas dalam gitu. Oh. Sariawan di rongga mulut itu agak mirip-mirip dengan itu. Cuman ya memang melalui pemeriksaan harus bisa dibedakan ini karena cacar atau memang dia sedang kena cacar tapi masuk bakteri sehingga menimbulkan sariawan atau luka di dalam. infeksi di rongga mulut, infeksi bakteri di rongga mulut. Nah itu bisa dibedakan. Tapi kalau ditanya bisa ya bisa aja. Sekujur tubuh bisa. Aduh, penanganannya jadi lebih susah ya dok, kan basah terus gitu dok. Iya. Iya. Oh iya, hati-hati juga ya mas. Aduh, saya pikir ini sih, oh iya ya, cacar air itu gitu ya. Waktu saya baca tentang varicella, ternyata Dokter Sigit memberikan early warning ya, ada bahaya-bahaya yang memang harus disampaikan kepada masyarakat. Dan ini satu lagi bicara soal imun. Jadi mari kita bersama-sama bagaimana membuat pola hidup sehat, kemudian menjaga imun ini untuk selalu bisa bagus ya dok ya, sehingga macam-macam bakteri atau penyakit-penyakit bisa kita hindarkan. Dokter Sigit, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Waduh, tadi minyaknya lagu aja dokter, tapi ternyata pasiennya banyak yang nanya. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Mudah-mudahan beberapa pertanyaan yang sudah Anda sampaikan dan sudah dijawab oleh Dokter Sigit bisa memberikan banyak insight dan bisa menjadi sebuah edukasi buat kita semua. Terima kasih, sukses untuk Anda dari Up Radio. Sampai jumpa sebulan lagi dalam Up Health berikutnya. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio.
Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM, Up Radio, The Meaning Station.